Pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu pidato persuasi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian pidato, kemudian menjelaskan hal penting dalam berpidato, dan yang terakhir mengidentifikasi cara-cara memersuasi. Materi yang pertama, pengertian pidato. Apa itu pidato? Seperti hal yang kemarin kita sampaikan, kita bahas, pidato merupakan gagasan atau ide yang disampaikan di depan publik. Tujuan dari pidato itu untuk meyakinkan audiens atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu itu bisa sesuatu yang dianjurkan atau sesuatu yang tidak dianjurkan. Nah, untuk membuat pidato itu sukses atau pidato itu bisa diterima orang atau audiens atau pendengar, kalian harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, pelajari topiknya. Yang kedua, apa tujuan dari pidato itu disampaikan. Kemudian, siapa pendengar yang akan menikmati pidato tersebut. Topik yang dimaksud dengan topik itu adalah materi yang disampaikan. Apakah materinya itu sesuatu yang sedang dibicarakan atau sesuatu yang baru yang harus disampaikan atau sesuatu yang penting. Ini perlu diperhatikan. Nah, selain dengan topik, kita juga harus memikirkan tentang tujuan pidato itu disampaikan. Apa tujuannya? Apakah tujuan dari pidato itu mengubah audiens untuk hal yang baru atau mengubah audiens untuk sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan? Nah, yang terakhir, pahami audiensnya, pahami pendengarnya, siapa yang mendengarkan. Ini juga penting. Suatu pidato akan berhasil jika pendengarnya itu mengerti apa yang kita sampaikan. Jika pendengarnya adalah seorang kumpulan siswa, pasti topik yang diangkat adalah yang berkaitan tentang dunia pendidikan atau dunia remaja. Tapi kalau pendengarnya adalah orang dewasa, pekerja, otomatis topik yang dipilih adalah topik yang berkaitan dengan dunia kerja. Nah, oleh sebab itu ketiga hal ini, topik, tujuan, dan pendengar harus diperhatikan supaya pidato yang disampaikan dapat diterima oleh audiens. Nah, bagaimana dengan cara memersuasi? Rupanya cara memersuasi itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah etika yang melibatkan norma-norma susila. Yang kedua adalah emosi yang berkaitan dengan perasaan. Sedangkan yang ketiga adalah logika yang berkaitan dengan pola pikir pemateri atau pembawa pidato atau mengajak audiens untuk berpikir. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Apa yang dimaksud dengan pola pendekatan etika dan cara yang menggugah perasaan atau pidato yang bisa menyentuh logika pendengar. Perhatikan untuk slide berikut ini. Ungkapan ini disebut dengan menggunakan pendekatan etika. Mengapa demikian? Perhatikan kata-kata yang digunakan.
Daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita. Pendekatan etika merupakan pendekatan yang berbicara tentang mana yang benar, mana yang salah. Nah, daur ulang ini adalah hal yang benar untuk mengelola sampah. Jadi, hal yang benar, hal yang salah itu bersinggungan dengan pendekatan etika. Nah, sekarang perhatikan penanda pada pendekatan logika. Maaf, bukan emosi ya, logika. Coba pikirkan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari. Ada kata coba pikirkan. Berarti seorang penyampai pidato mengajak audiensnya untuk berpikir, pikirkan. Berarti ini menggunakan pendekatan logika. Coba pikirkan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Nah, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan logika. Berbeda dengan ungkapan berikut ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan emosi. Penanda apa yang menyebabkan bahwa ungkapan ini menggunakan pendekatan emosi? Kita paham bahwa cadangan sumber daya alam kita terbatas. Nah, kata paham, saya mengerti. Berarti ini berkaitan dengan emosi kita. Saya paham, kita mengerti. Menggunakan pendekatan emosi. Nah, di pembelajaran kita kali ini kita sudah belajar tentang satu, pengertian dari pidato. Dan tujuan dari pidato tersebut adalah memersuasi audiens atau membujuk audiens untuk melakukan apa yang disampaikan oleh penyampai pidato. Di samping itu, ada hal-hal penting yang harus disiapkan oleh seorang yang akan melakukan pidato. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah topik, dan yang ketiga adalah siapa yang mendengarkan pidato ini. Jika kita tidak memperhatikan ketiga hal ini, pidato kita akan sia-sia. Orang tidak akan memperhatikan karena tidak mengenai sasaran. Dan ketika kita menyampaikan pidato, hal yang penting untuk mempersuasi adalah ada 3 hal cara mempersuasi, yaitu pendekatan emosi, pendekatan logika, pendekatan etika. Ibu rasa penyampaian materi ini Ibu harapkan kalian paham akan pengertian teks pidato.